Jadi hukum, berkonsultasi, meminta sesuatu, membenarkan dunia perdukunan atau apa yang dikatakan dukun sendiri, itu ancamannya tinggi dari Nabi SAW. Berbahaya itu, ya. Jadi ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu." Siapa yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada arrafan. Arrafan itu orang sebut sekarang kayak orang pintar, gitu kan. Nah, paranormal lah ya. Nah, macam-macam lah selalu dibahasakan yang bagus-bagus ya. Padahal juga jadi masalah. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Iya juga betul. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang bodoh. Kalau nggak bodoh kan nggak datang ke situ. Iya. Tapi intinya begitulah gitu, penerawang dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua sahiran, tukang sihir, magic dan sebagainya yang memang ditujukan untuk sihir, santet dan semisalnya. Lalu yang ketiga kahinan, dukun. Jadi ada satu kayak paranormal, kekinian dia bahasanya. Kemudian yang kedua tukang sihir, yang ketiga adalah dukun. Fasadahu, lalu meminta sesuatu, konsultasi kah, minta untuk jasa tertentu kah, penerawangan, minta jimat, minta ini, minta itu, atau minta jasa untuk menyakiti seseorang dengan sihir, ya, minta jimat pada dukun tertentu misalnya dengan sesuatu. Kemudian ini yang jadi persoalan, ya, fayusaddiquhu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan, meyakini apa yang disampaikan oleh dukun itu, ya, atau tukang sihir itu, atau paranormal itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang paling berbahaya. Itu diancam langsung dengan kalimat Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat orang itu datang ke dukun, ke tukang sihir, ke paranormal dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang itu, maka dia telah mengingkari, telah kufur terhadap segala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu di antara uslub, ya, atau cara menyampaikan informasi yang menunjukkan kecaman yang sangat tinggi, bahkan nanti menunjukkan kepada kekufuran terhadap nilai-nilai syariat yang paling pokok, yaitu akidah. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Kata Nabi sendiri itu telah kufur dengan syariat Nabi. Karena itu anjurannya adalah segera bertaubat, ya. Jadi jangan sampai melibatkan diri pada yang seperti itu. Ya, itu harus kita sampaikan agar segera bertaubat, karena itu termasuk satu di antara 7 dosa besar, ya, yang berpeluang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menggugurkan nanti nilai-nilai ketaatan kalau dia muslim, ya, yang selama ini dia misalnya berusaha untuk membangun diri, dia sholat misalnya atau bahkan haji atau umrah, tapi dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke paranormal, ya, berbuat syirik, masuk bagian dari syirik nanti itu, karena mempercayai sesuatu yang Allah larang dan menduakan sesuatu yang telah Allah kemudian tegaskan tidak ada itu semua, ya. Jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Di An-Nisa itu di ayat 48 misalnya tegas Allah menyampaikan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguh kata Allah sendiri yang menyampaikan. Allah tidak akan berkenan mengampuni dosa syirik. Ya kan? Kalau dia bawa sampai mati. Ya, kalau sampai wafat dia bawa dosa itu. Kecuali kalau sebelum datang ajalnya dia tobat, ya, mohon ampun kepada Allah, dia perbaiki dirinya, menjauhi syirik, taubatan nasuha, maka berpeluang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia pertahankan sampai dengan dia wafat, sampai kembali kepada Allah, maka amal apapun yang dia kerjakan terhapus semuanya, ya. Dan itu sangat berbahaya ancamannya. Itu bagi yang berbuat konsultasi, kan, membenarkan, percaya dengan itu semua. Sekarang kalau jadi pelakunya, itu jadi lebih berbahaya lagi tuh, ya, bila dia mengaku muslim, ya, bila mengaku muslim. Karena itu kita mendoakan semoga Allah melembutkan hati-hati orang yang menduga bahwa dukun itu bagian dari profesi misalnya, ya. Hati-hati kalau dia muslim, ya. Kalau dia bukan muslim, ya itu urusannya. Kita tidak memberikan pencerahan atau arah-arah jalan kebaikan yang mengikat di luar nilai keislaman. Kalau ingin belajar dipersilahkan. Tapi bagi orang Islam mesti yakin dengan tuntunan keislamannya. Ya, mesti yakin dengan pedoman keislamannya. Nah, di tuntunan keislaman itu tidak boleh menjadi dukun. Jadi kalau ada orang Islam menganggap bahwa dukun bagian dari profesi, itu dosanya besar.
Apalagi kalau jadi dukun.